dengan judul Konsep Pendidikan Keluarga Perspektif Islam. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter manusia yang unggul, kualitas dan juga berakhlak, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Menurut Zakiah Darajat, sebagaimana yang dikutip oleh Rama Yulis, pendidikan Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh siswa agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Nah, dalam Islam, pendidikan merupakan usaha membimbing dan mengarahkan potensi hidup manusia yang berupa kemampuan-kemampuan dasar dan kemampuan belajar sehingga terjadi perubahan di dalam kehidupan pribadinya, baik secara makhluk individual maupun secara makhluk sosial, serta dalam hubungannya dengan alam sekitar di mana ia hidup. Proses tersebut senantiasa berada dalam nilai keislaman yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, konsep pendidikan tidak hanya melihat bahwa pendidikan sebagai upaya mencerdaskan atau kognitif, tetapi juga mengembangkan jiwa rohani sehingga mencapai akhlakul karimah. Dalam dunia pendidikan, ada beberapa lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan. Hal itu meliputi pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bila berbicara tentang lembaga pendidikan sebagai wadah berlangsungnya pendidikan, maka tentunya akan menyangkut masalah lingkungan di mana pendidikan tersebut dilaksanakan. Nah, keluarga merupakan salah satu lingkungan dalam dunia pendidikan, di mana orang tualah sebagai pendidiknya. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua yang bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Komunikasi antara orang tua dengan anak maupun pergaulan antara orang tua dengan anak, sikap dan perlakuan orang tua terhadap anaknya, rasa dan penerimaan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya akan membawa dampak kehidupan anak pada masa kini maupun di hari tuanya nanti. Demikian pula, jika anak telah masuk sekolah, peranan dan partisipasi orang tua masih tetap dibutuhkan, baik dengan memberi bimbingan kepada anak, pengawasan di luar jam sekolah, maupun dalam bentuk kerja sama dengan sekolah. Kebanyakan, para orang tua sekarang ini kurang dalam memperhatikan pendidikan agama di rumah. Mereka beranggapan bahwa pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak di sekolah itu sudah mencukupi. Oleh karena itu, peranan orang tua dalam pendidikan yaitu yang pertama untuk mengasuh, yaitu melatih anak untuk berbuat baik berupa perkataan dan perbuatan. Yang kedua membina, yaitu memberikan dorongan atau rangsangan kepada anak agar berbuat dan berkata baik. Yang ketiga membiasakan, yaitu berusaha membiasakan anak untuk senantiasa berbuat atau berkata baik sedini mungkin agar anak senantiasa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memelihara, yaitu berupa menjauhkan anak dari hal-hal yang tidak baik yang terjadi di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang terakhir, memberikan sanksi, yaitu memberikan hukuman dan peringatan kepada anak yang melakukan pelanggaran agar anak tidak mengulanginya lagi. Islam memandang keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak, di mana ia berinteraksi. Nah, dari interaksi dengan lingkungan pertama itu, anak memperoleh unsur-unsur dan ciri-ciri dasar daripada kepribadiannya. Juga dari situ ia akan memperoleh akhlak, nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, dan emosi. Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, penting untuk dipelajari bagaimana pendidikan dalam keluarga perspektif Islam. Maka penulis tertarik untuk mengusung judul Konsep Pendidikan Keluarga Perspektif Islam. Yang selanjutnya identifikasi masalah. Yang pertama, kurang memperhatikan anak dalam pendidikan agama di rumah. Yang kedua, kurang dalam mendampingi dan membantu kegiatan belajar anaknya. Yang ketiga, sebagian orang tua masih kurang dalam memberikan motivasi kepada anaknya. Yang keempat, kurangnya perhatian terhadap perkembangan anaknya, terutama dalam hal pendidikan.
Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hakikat pendidikan keluarga dalam perspektif Islam? Yang kedua, bagaimana tanggung jawab orang tua dalam perspektif Islam? Yang ketiga, apa saja materi pendidikan keluarga dalam perspektif Islam? Yang keempat, bagaimana metode pendidikan keluarga dalam perspektif Islam? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui hakikat pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Yang kedua, untuk mengetahui tanggung jawab orang tua dalam perspektif Islam. Untuk yang ketiga, untuk mengetahui materi pendidikan keluarga. Yang keempat, untuk mengetahui metode pendidikan keluarga dalam perspektif Islam. Adapun kegunaan penelitian, yang pertama, kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta memberikan informasi mengenai konsep pendidikan keluarga perspektif Islam. Yang kedua, kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan kontribusi kepada peneliti merupakan suatu pengalaman yang sangat berharga. Selain itu, menambah pengetahuan dan wawasan karena hasil dari penelitian ini merupakan suatu hal yang sangat vital dalam menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Adapun bagi peserta didik, yaitu diharapkan dapat memberikan semangat dan motivasi yang tinggi dalam belajar. Bagi orang tua, diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan dalam mengasuh, membimbing, mengarahkan, menyediakan sarana prasarana belajar bagi anaknya. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Menurut Salameto, anak akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor-faktor tersebut apabila dapat menjalankan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing dengan baik, kemungkinan dapat menciptakan situasi dan kondisi yang dapat mendorong anak untuk lebih giat lagi belajar. Menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Nah, pada dasarnya tujuan pendidikan Islam yaitu agar anak dalam aktivitas kehidupannya tidak lepas dari pengamalan agama, berakhlak mulia, dan berkepribadian utama, berwatak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendidikan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur atau semua jenjang dan jenis pendidikan menekankan bukan hanya pada pengetahuan terhadap Islam, tetapi juga pada pelaksanaan dan pengamalan agama anak dalam seluruh kehidupannya. Kunci keberhasilan pendidikan dalam keluarga sebenarnya terletak pada pendidikan rohani dengan artian keagamaan seseorang. Beberapa hal yang memegang peranan penting dalam membentuk pandangan hidup seseorang meliputi pembinaan akidah, akhlak, keilmuan, dan kreativitas yang mereka miliki. Tanggung jawab pendidikan yang menjadi tanggung jawab orang tua sekurang-kurangnya harus dilaksanakan dalam rangka memelihara dan membesarkan anak, melindungi dan menjamin keselamatan baik jasmaniah maupun rohaniah, memberikan pengajaran dalam arti luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapai, dan membahagiakan anak. Penelitian terdahulu. Yang pertama, skripsi ini ditulis oleh Eni Sofiatun Nimah dengan judul Konsep Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Al-Quran. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu proses pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tua di dalam keluarga. Di sini orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, membimbing anak mereka sesuai dengan ajaran Islam agar mereka terhindar dari siksaan api neraka. Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu sama membahas mengenai pendidikan keluarga. Namun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai pendidikan keluarga perspektif Al-Quran, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas pendidikan keluarga perspektif Islam. Yang kedua, skripsi ini ditulis oleh Rohmat dengan judul Konsep Pendidikan Keluarga menurut Kiai Khadiri Sofa. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak-anaknya supaya menjadi anak yang solehah, pintar, baik, bermanfaat bagi orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, yaitu pendidik, kedua materi pendidikan keluarga, ketiga metode pendidikan, dan keempat media pendidikan keluarga, yang kelima evaluasi pendidikan keluarga. Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai pendidikan keluarga. Adapun perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pendidikan keluarga menurut Kiai Khadiri Sofa,
Sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu pendidikan keluarga perspektif Islam. Selanjutnya langkah-langkah atau metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif yaitu observasi. Subjek dalam penelitian ini adalah konsep pendidikan keluarga, sedangkan objeknya yaitu hakikat tanggung jawab orang tua, materi, dan metode pendidikan keluarga. B. Sumber dan jenis data. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu kepustakaan primer yaitu Al-Quran. Yang kedua, kepustakaan sekunder yaitu berupa karya-karya ilmiah yang membicarakan tentang pendidikan keluarga seperti dasar-dasar ilmu pendidikan karya Hasbullah, hubungan timbal balik pendidikan di lingkungan sekolah dan keluarga oleh Muhammad Arifin, dan karya ilmiah yang berkaitan lainnya. Yang C. Teknik pengumpulan data yaitu observasi. D. Teknik analisis data yaitu analisis sebelum di lapangan. Analisis ini digunakan untuk melakukan studi pendahuluan yang bertujuan untuk menentukan fokus penelitian. Akan tetapi, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian masuk dalam lapangan. Selanjutnya, daftar pustaka. Mungkin untuk daftar pustaka bisa teman-teman lihat dalam file yang sudah saya kirimkan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.